Hai, Mas Aldi Amis, terima Ya, kasih Mas. sudah berkunjung ke tempat kami. Selamat datang di Studio Satu Nusantara, podcast yang utama bekerja sama dengan SMA Islam Bani Hashim. Terima kasih Mas Aldi, saya panggilnya Mas Aldi atau Mas Amis? Amis boleh, Ali boleh, Oh bebas. siap, siap, Mas Amis ya. Oke, Mas Amis, Mas Aldi, bisa diceritakan dulu nih Mas kepada adik-adik, kenapa nama panggungnya Amis? Filosofinya itu apa? Eh, jadi eh, ceritanya itu kenapa memilih nama Amis karena sebelumnya namanya Ramista, Mas. Ramista. Heeh. Terus karena satu dan lain hal berubahlah jadi Muhammad Novaldi. Muhammad Navaldi. Namanya. Dari Muhammad Navaldi. Dari Muhammad Novaldi saya pakai nama sebelumnya untuk nama panggung. Gitu. Amis. Amis, saya ambil Amisnya doang. Oh siap. Oke. Kemudian Mas Amis, kenapa kok memilih musik jalur apa namanya sebagai jalur dakwahnya lah kira-kira? Kenapa di tengah banyaknya misalnya hari ini orang jadi konten kreator dan lain sebagainya, tapi Mas Amis memilih musik? Dan banyak soalnya saingan-saingannya ini. Ada Ihsan Skuter, ini Iwan Fals juga kan belum meninggalkan kita. Kenapa Mas Amis? Karena saya bisa main gitar, Mas. Oh ya. Kalau bisa yang lain saya kelakuin yang lain. Terus menurut saya musik itu media yang paling gampang diterima sama orang karena semua orang punya telinga kan. Terus punya rasa. Jadi menurut saya musik salah satu hal yang gak kelihatan tapi bisa sampai ke orang pesan-pesannya. Gitu. Suatu yang tidak kelihatan tapi pesan-pesannya sampai. Itu Ya. jadi salah satu kata kunci kenapa memilih musik ya Mas. Nah selain itu kalau kami lihat misalnya ini Mas Amis kan lagu-lagu yang diciptakan ini lebih banyak kepada kritik-kritik sosial. Apa yang melatar belakangi? Mungkin ada beberapa lagu kemarin kalau kita nonton di tour atau konsernya Mas Amis ini. Saya tipe orangnya nggak bisa nulis lagu tuh yang dibuat-buat gitu, Mas. Yang bikin lagu misalkan tentang cinta tapi nggak pernah ngerasain gitu. Jadi nggak bisa. Harus melihat sesuatu kejadian atau pengalaman. Kayak darurat judi itu kan pengalaman. Berarti pernah? Ya, pernah. Terus bagaimana jika Kristen yang masuk surga itu tangkapan dari mata saya ketika 212 waktu di Jakarta. Oh, oke. 212 ya. Kenapa, Mas? 212 waktu itu? Menurut saya hal nggak penting banget terjadi gitu. Gara-gara Ahok ngomong kayak gitu terus sampai Rame segitunya. sejagat Indonesia. Ya kan kalau mau diturunin aja, nggak usah ngapain demo-demo gitu. Udah. Itu kan mungkin jadi salah satu jalan, dan kemudian misalnya dengan adanya 21, kita agak melebar nggak apa Nggak sedikit ya. apa-apa, Mas. 212 itu kemudian persatuan umat Islam itu muncul. Menurut saya bukan persatuan umat Islam itu, Mas. Persatuan politik. Persatuan politik, oh ya betul. Kalau yang saya lihat di Jakarta ya, jadi agama lagi antang-antangnya terus jadi dikotak-kotakin. Menurutku seperti itu, Mas. Gitu. Kenapa muncul kalau Kristen yang masuk Islam? Yang masuk surga. Masuk surga, sorry, yang masuk surga. Mualaf dong. Mualaf kalau masuk Islam ya. Betul. Oke, kemudian ada lagu yang saya sempat mau rekam tapi tidak terekam akhirnya, Mas. Apa tentang itu? Ini sepertinya kejadian-kejadian yang masih hangat ya. Tentang lagu Jokowi dan lain yang itu. Itu mungkin bisa dinyanyikan Mas liriknya sepenggal itu. Saya penasaran sebenarnya, mumpung direkam ini. Yang bagian Jokowi. Ya, yang awalnya saja. Ini agak seru lagunya. Saya mau rekam tidak terekam. Dengan jiwa pang yang faktor aturan, sperma bisa jadi jaminan untuk hidup di dalam kekuasaan.
itu lagu yang kalau kami sebagai aktivis ya itu senang tapi sekaligus juga takut dengarnya Mas. Kenapa? Karena itu kritik apalagi politiknya Pade ini luar biasa ini. Kenapa Mas Amis berani lagu itu orang apa namanya menteri saja berani nyenggol Jokowi itu langsung disikat ya. Kenapa Mas Amis Karena saya berani? bukan menteri. Oh itu. Ya saya gatal aja Mas. Apa? Saya dulu sangat support Jokowi. Oh, jangan tim sesnya. Untungnya nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Waduh. Tapi makin kelamaan ngelihat gerak-geriknya mulai aneh nih. Ya udah terciptalah itu lagu. Salah satunya demokrasi yang hari ini bentuknya monarki. Iya. Oke, jadi memang Mas Amis lihat hari ini demokrasi itu tidak demokratis lagi ya. Sudah tidak demokratis. Iya, siap. Termasuk kepentingan keluarga tadi dan lain-lain yang diutamakan. Kemudian ini kan banyak ini. Mungkin selain itu lagu-lagu Mas Amis yang lain mungkin bisa diceritakan juga Mas. Setelah karena kan di ibu kota nih pasti intel-intel itu banyak. Kalau di SMA Islam Bani Hasyim ini enggak, insya Allah nggak ada intelnya. Itu ada nggak Mas yang misalnya langsung datang kemudian ngancam baik Mas Amis, keluarga atau tim-tim dan kru-krunya ini? Kalau datang belum pernah. Kalau somasi pernah. Masih. Tapi yang ketemu gitu belum pernah. Paling telepon, teror gitu. Terus langkah-langkah yang diambil Mas, misalnya ketika somasi itu cuek aja atau mungkin juga ikut langkah-langkah hukum? Somasi balik aja. Somasi balik aja. Enggak. Saya diem aja. Oh, diem aja. Oke. Tapi ngedumel dulu. Anjing nih di somasi nih. Nelpon manajer. Timnya ada yang kabur ya Mas dapat somasi? Enggak ada. Oh, enggak ada. Setia semua ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Amis, kemudian tadi kan ada tantangan dan lain sebagainya, tapi tetap istiqomah dan hari ini misalnya sedang melaksanakan Malas Tour di 33 kota. Kenapa kok Malas Tour tapi tour Mas? Saking malasnya itu Mas. Saking malasnya tour ya. Saking malasnya. Enggak, sebenarnya nama albumnya kan Filosofi Malas. Jadi tour ini sebenarnya promo album. Dan malas mikir namanya, ya udah malas aja namanya. Karena malas mikir jadi namanya malas. Kenapa misalnya tidak Amis Tour? Nggak malas kelihatannya Mas. Nggak malas kelihatannya. Terlalu semangat kalau kayak gitu. Berarti di turnya ini nanti rencana yang sudah sama yang akan datang itu di mana saja Mas? Yang kemarin pertama Banyuwangi, terus Bali, habis itu Pasuruan, semalam di Malang. Ya. Nanti Sidoarjo, terus Ngawi, Solo, Jogja, Surabaya, dan lain-lain Mas. Pokoknya terus nanti ke Palembang, sampai Lampung, terus terakhir di Jakarta. Terakhir 33 kota. Itu kira-kira nanti output apa bahasanya itu? Luaran yang ingin dicapai dari proses studi ini apa? Selain ini menjadi bagian dari kritik dan dakwah sosialnya, apa ada lagi Mas? Sebenarnya ini buat internal Mas, buat internalku. Jadi aku membangun tim-timku gimana caranya bisa solid ya, dengan salah satunya dengan tour ini. Kita doakan nanti semoga tour di tempat-tempat yang lain di daerah timur itu Mas ya, kritik Mas. Sosial yang paling penting itu harus datang dari daerah timur Mas. Harus. Terus selain itu Mas apa lagi? Sama campaign darurat judi sih sebenarnya. Dakwah. Ya memang sekarang isu yang paling marak itu bahkan banyak sih teman-teman yang nulis tentang darurat judi. Gimana kalau Mas Amis sendiri lihat darurat judi ini? Bisa hilang sih Mas sebenarnya. Judi kan permainan yang paling tua yang pernah ada di dunia. Jadi menurut saya nggak bakal bisa hilang, tapi bisa diatur. Gitu. Ya yang kaya aja yang main, yang miskin nggak usah. Tapi sekarang lebih banyak yang miskin. Sayangnya kalau kayak di Singapura, di luar kan ya kaya yang main ya, buat happy aja. Miskin yang jadi ini buat jadi mata pencaharian. Di Indonesia memang realitas sosialnya seperti itu. Banyak akhirnya kalau kita lihat di sosial media akibat perjudian itu banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang cerai dengan istri atau suaminya dan seterusnya. Terus Mas Amis, pertanyaan berikutnya ini Mas.
Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Aman. Masih banyak kan ini waktunya? Aman. Oh ya siap. Kalau masih aman itu yang lain nanti boleh tanya ya atau kirim pertanyaan. Dari perjalanan Mas Amis ini pasti punya satu figur yang Mas Amis idolakan di dalam musik. Kira-kira itu siapa? Kalau di dalam musik Iwan Fals, Janis Joplin, terus Doel Sumbang, yang gitu-gitulah Mas, Jason Ranti, terus Iksan Skuter salah satunya. Punya ini keinginan untuk bisa manggung bareng dengan orang atau sudah pernah mungkin? Belum. Kalau manggung bareng belum pernah. Oke. Terus ini Mas, ini kan tur di beberapa selain ada harapannya, kemudian pasti musik ini punya dampak dalam kehidupan Mas Amis. Kira-kira dampak dari musik ini dalam kehidupan Mas Amis itu apa sejauh ini? Dampak sebenarnya bukan pas main musik ya Mas. Saya kena dampaknya itu pas justru bikin lagunya. Jadi pas nulis lirik, saya kan biasanya baca buku dari Khalil Gibran, terus Rendra gitu-gitu. Nah, pas dari waktu saya menulis itu justru bukan pas setelah sebelumnya itu justru sebelumnya yang banyak merubah ini ya Mas. Iya, merubah mindset, merubah pandangan. Jadi sebelum menciptakan syair-syair yang penuh makna tadi itu, jadi riset dulu dengan baca buku dan lain sebagainya ya. Iya, jadi baca buku dulu, tapi bukan saya mau bikin lagu ini nih, saya harus baca buku ini, enggak, tapi membiasakan untuk baca buku. Karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik juga. Jadi kalau mau nulis itu pasti harus diiringi dengan kekuatan membaca yang baik juga. Oke. Kemudian Mas Amis, ini kan hari ini banyak juga yang muncul seperti artis-artis yang ya mungkin lagunya hanya untuk mendapat popularitas. Jadi lagu-lagunya tentang percintaan yang menurut kami itu tidak mengedukasi. Nah, kalau dari Mas Amis sendiri bagaimana melihat perkembangan musik di tanah air sejauh ini? Itu panjang nih Mas. Ya nggak apa-apa Mas, kita kan masih panjang waktunya kita. Sebenarnya kan menurutku ini dari tatanan negaranya juga sih Mas. Kenapa ada lagu jelek istilahnya ya? Karena itu permintaan dari marketnya Mas. Marketnya yang mau kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau musisi satu bikin terus yang lain ikut-ikutan, kan pasti ada marketnya. Nah menurutku itu dari tatanan negaranya begitu ya, harus sebenarnya kita dibodoh-bodohi menurutku sama pemerintah. Kebanyakan dikasih bansos padahal yang lebih baik dikasih materi-materi untuk menjadi seorang intelek. Betul. Iya, kalau orang pinter tuh pasti bisa nyari duit sendiri kan, tanpa dikasih bansos. Nah, dari memang situ ini yang salah satu yang salah dari perkembangan musik atau budaya di tanah air ini pemerintah. Iya, karena terlalu bahasanya memanjakan atau memanjakan, terus mengkotak-kotakan market, ini yang kaya, ini yang miskin. Pokoknya yang kaya nggak dapat bansos, yang miskin dapat bansos. Tuh, terus dari situ kebentuklah spektrum otak gitu. Ini yang bego, yang dikasih bansos nih, lo dengerinnya lagunya yang ini. Begitu Mas. Oh jadi memang musik itu juga di kotak-kotakan seperti itu ya Mas? Iya Mas, musik itu mempengaruhi psikologi kan. Jadi ketahuan yang suka berantem pasti dengerinnya lagu apa. Gitu. Ini di sini suka denger lagu apa ini? Lagu galau atau lagu apa? Cahyo, suka denger lagu apa Cahyo? Selendang biru. Kalau yang suka dangdut itu biasanya kenapa itu Mas? Suka joget biasanya. Suka joget biasanya. Suka joget Bang? Dangdut tuh enak Mas, nggak masalah. Betul. Yang masalah tuh sekarang yang skrim. Apalagi dangdut yang udah dikuplu-kuplu itu Mas ya. Jadi tidak enak kedengarannya. Karena bapak saya suka dangdut dulu, jadi saya juga ikut suka dangdut akhirnya Mas. Oke.
Berarti sebenarnya lagu ini juga tadi ya punya dampak kepada pendengar maupun pengarang. Mm-mm. Itu yang Mas Amis rasakan. Nah, kalau pengalaman di tour di ini, Males tour di 33 kota ini gimana Mas? Mas melihatnya apakah apa bahasanya mungkin ada hal-hal yang itu spesial mungkin dari perjalanannya. Oh banyak banget mas. Hmm. Saya pulang dari sini bakal ngerilis mini album lagi, pulang tour. Judulnya Pulangkan Aku Dari Jakarta. Udah mau pindah ke Kalimantan Mas? Kemana aja? Mau kemana Ternyata aja? setelah dari Pasuruan, dari dari Malang, dari Bali, baru 4 kota aja, dari Banyuwangi juga udah ngerasain, wah Jakarta tuh sangat tidak layak untuk ditinggali ternyata. Sangat tidak layak. Tidak layaknya karena terlalu keras atau terlalu banyak dosa di sana atau seperti apa? Atau polusi? Semuanya mas. Semuanya. Oke, jadi ada itu juga ya kan muncul kritik-kritik sosial baru. Ya. Jadi Mas Amis lihat tidak layaknya itu yang paling apa yang paling substansi itu apa? Mas? Dari lingkungan, terus dari gaya hidup. Terus saya nggak suka banget tuh kalau di Jakarta tempo hidupnya cepet banget. Padahal sama 24 jam. Iya, padahal sama 24 jam di Pasuruan nyantai tidur, nggak ada yang bangunin. Oke, Kalau di siap, sana siap. tempo hidupnya terlalu cepet. Siap. Jadi dari pengalaman tour ini juga akan muncul album-album baru. Nah, semoga ini juga nanti bisa menginspirasi bagi yang lain, terutama bagi adik-adik yang ada di SMA Pancasila. Amin. Mungkin ada pesan-pesan ini Mas untuk adik-adik kami karena ini kan adik-adik SMA ini terutama proses mencari jati diri. Nah, kira-kira seperti apa pesan dari Mas Amis untuk adik-adik kami? Ini SMA-nya IPA apa IPS apa campur-campur? Campur. Oh, campur semua. Semua dapat pelajarannya ini sekarang ya. Pesannya jangan pernah mau ikut aturan. Ini besok telat semua ini Mas. Aku padamu Mas. Oke, aturannya seperti apa tuh? Masa semua aturan tidak boleh kita ikutin? Ya kamu bikin aturanmu sendiri lah. Oke, terima kasih Mas Amis atas waktunya sudah banyak berbincang mulai dari tadi filosofi nama, kemudian dan lain-lain sebagainya. Mungkin izin Mas kalau bisa satu lagu untuk menutup podcast kita pada siang hari ini. Lagu.
hari raya sosial media. Semoga kita bijak dalam menggunakannya. Twitter, Instagram, Facebook, serta sejenisnya. Bayangkan bila hidup kita tanpa mereka. Saat nanti anak tak mau ke sekolah, kira kayak lupa dengan PR sejarah. Ketika ditanya nak kamu sakit apaan, ku sehat saja tapi hitsku berantakan. Kamu berantakan, dunia berantakan. Selamat hari raya sosial media. Semoga kita bijak dalam menggunakannya. Twitter, Instagram, Facebook, serta sejenisnya. Bayangkan bila hidup kita tanpa mereka. Ditutup dengan lagu Hari Raya Sosial Media yang punya makna sangat mendalam agar bagaimana di tengah banjir arus informasi hari ini hoax dari mana-mana, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, terutama sebagai orang tua jangan biasakan anak atau mendidik anak melalui YouTube atau dititipkan di YouTube agar anaknya tidak nangis. Itu kira-kira ya Mas. Betul sekali. Terima kasih Mas Amis Sama-sama, atas waktunya, terutama bisa memberikan inspirasi untuk adik-adik karena insya Allah di SMA Bani Hasim ini Paling besok nggak ada yang sekolah. ini banyak juga yang suka musik ini Mas. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngundang Mas Amis, kita buat konser di SMA Islam Bani Hasim. Kira-kira bisa Mas ya? Bisa dong. Oh siap. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sebagai penutup Mas bisa closing statement ataupun Mungkin apakah ini pesan-pesan yang baik kan? Belajar terus sampai lulus, sampai kuliah. Tapi ingat, ilmu pengetahuan itu dipelajari untuk dilupakan. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.